Perkenalkan, saya Bunga yang pada malam hari ini akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator dalam mendampingi kegiatan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Semoga webinar ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal dari saya. Saya bapak-bapak biasa ya. Saya bapak-bapak biasa yang dulu sebenarnya bekerjanya sangat administratif karena saya dulu birokrat. Saya dulu birokrat Bapak Ibu semuanya dan pekerjaan birokrasi itu banyak sekali berkaitan dengan administrasi, pelayanan publik dan sebagainya. Kemudian jenuh dulu waktu 2013 sampai 2023 memang belum zaman AI. Jadi rasa-rasanya pekerjaan-pekerjaan administratif menyusun dokumen, membuat surat, kemudian menatausahakan dokumen-dokumen itu hal yang menurut saya benar-benar melelahkan bagi saya ya, bagi saya. Karena sejatinya saya memang cenderung eh, orang yang senang ngomong, orang yang senang sharing ke orang lain gitu ya, orang yang lebih senang di depan layar gitu. Makanya agak salah tempat sih sebenarnya karir 10 tahun kemarin dari 2013 sampai 2023. Sehingga tahun 2023 saya memutuskan untuk keluar dari birokrasi. Kemudian saya akhirnya jadi konsultan karir. Kemudian konsultan SDM, asesor kompetensi, ada beberapa hal yang memang berkaitan sama human development gitu. Itu memang passionate di saya. Masalahnya nggak berhenti di situ gitu. Sesuatu hal administrasi ini nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Nah, hal itulah yang membuat saya malam ini ditunjuk di sini, malam ini juga diminta di sini karena hampir tiap hari saya menggunakan AI gitu. Saya menggunakan AI untuk membantu kehidupan saya, membantu kinerja saya, membantu hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Termasuk hal-hal yang sifatnya membutuhkan analitis sebenarnya, tapi tidak saya pasrahkan begitu saja. Nah, ini nanti saya mungkin akan sedikit menyampaikan gitu ya. Bagaimana framework AI itu bukan bukan menggantikan kita gitu. Kalau hari ini banyak orang eh, takut ya, takut bahwa AI nanti akan menggantikan peran-peran kita di bidang-bidang pekerjaan kita. AI sudah bisa memproduksi gambar. AI bahkan kemarin saya lihat eh, istri saya beberapa kali nonton drama Cina apa Korea ya? Cina kayak. Drama Cina tapi diproduksi sama AI gitu. Itu eh satu sisi yaitu kemajuan AI teknologinya seperti itu. Jadi orang tidak untuk memproduksi sebuah film tidak membutuhkan biaya yang mahal gitu ya. Di sisi lain, sebenarnya kita bisa kalau kita hanya pasrahkan ke AI, termasuk misalkan scripting film, kemudian bikin gambar, tapi ya sudah semuanya dilempar sama AI, maka yang terjadi adalah eh, tidak adanya soul gitu ya. Nah, inilah yang membedakan kita sama AI. Saya izin share screen. Oke, inilah yang membedakan tadi ngobrolin AI ya antara eh, itu namanya generatif AI. Jadi generatif AI itu pada dasarnya adalah AI itu tidak memproduksi, sebenarnya tidak meng-create something, tapi kita memberikan instruksi agar dia memproduksi something gitu ya. Jadi yang membedakan AI atau manusia, AI dan produk manusia itu letaknya pada eh sorry, letaknya pada ya soul atau
emosional. Di AI ini nggak ada, Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini ngomongin soal, oh ada loh gambar, ada konten-konten di Instagram, ada flyer, ada publikasi yang dibikin sama AI. Iya ada, gitu ya. Tapi Bapak Ibu lihat susunan katanya. Saya juga akan mencontohkan nanti. G- Bikin presentasi pakai AI dan lihat aja susunan katanya, kemudian apa yang disampaikan visualnya tidak memenuhi kriteria kita pakai soul atau emosional kita nggak nyampe. Makanya eh, itu itu bagus. Jadi kita AI dengan kehadiran AI itu mempersingkat atau membuat kinerja kita itu efisien. Jadi tidak banyak ruang eh, kos atau ya salah satunya kos. Apalagi kalau tadi ya film, kemudian eh, ya misalkan perlu langganan lagi beberapa tools untuk mengedit gambar dan sebagainya dengan AI nggak ada lagi. Ini yang benefit yang bisa ditawarkan oleh AI. Tapi ini perlu diberi asupan ya ini gene ini tuh digenerate oleh manusia atau kalau kita bisa bilang makanya di Chrome sorry di Firefox di Windows ya namanya AI-nya Copilot gitu. Kenapa kok Copilot? Karena pilotnya adalah manusia. Kita yang harus mengendalikan dia. Jadikan AI sebagai teman asisten teman-teman gitu. Apalagi di bidang administrasi yang memang dibutuhkan kerapian, pekerjaan yang berulang gitu ya. Yang pekerjaan berulang itu membutuhkan konsistensi output yang dihasilkan. Nah, di sisi situlah teman-teman bisa memberikan eh, pekerjaan teman-teman kepada AI gitu. Gitu. Saya mau membuat tulisan misalkan, atau saya mau membuat jawaban, misalkan saya sebagai seorang customer service yang sebenarnya ada orang yang ingin menanyakan soal konsultasi gitu ya. Nah, di situ kan saya perlu perlu tektokan ya. Jadi istilahnya kalau ada leads datang ke saya, biasanya dibutuhkan eh, naras eh, apa ya pendekatan atau komunikasi. Nah, coba Bapak Ibu amati deh slide ini. Dia mati. Gitu. Enak nggak rasanya dengan slide ini? Melihat kalimatnya yang disusun, merasa manusia nggak ini? Ini slide dibikin total oleh AI gitu ya. Slide ini dibikin total oleh AI. Tapi saya memberikan perintah, memberikan asupan referensi yang cukup banyak ke AI. Ada 14 source yang saya berikan kepada si AI ini. Nama AI-nya salah satu adalah Notebook LM. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sampai sejauh ini ada yang beberapa yang sudah mengenal ya. Kalau ini sebenarnya jarang banget saya pakai gitu ya. Jarang banget si AI Notebook LM untuk langsung memproduksi presentasi gitu. Tapi kalau sebagai eh, tools untuk sharing atau berdiskusi atau mensarikan hasil riset kita, misalkan kalau kita menemukan sumber di sini, di situ dan sebagainya, kemudian kita minta dia untuk merangkum, kita minta dia untuk mencarikan di bagian mana sih jawaban atau pertanyaan kita, jawabannya di mana di referensi kita yang kita berikan. Itu bakal bisa mempercepat gitu. Makanya beberapa AI membantu di bidang akademik, tapi bukan untuk memproduksi kata-katanya gitu. Ingat kita punya etika. Jadi ketika teman-teman menggunakan si AI, maka yang perlu diperhatikan adalah kehangatan empati ke eh, karena sejatinya misalkan kalau ini ngomongin soal akademik, maka perlu dihadirkan etikanya
Jadi yang diproduksi si AI ini membantu kita untuk meriset, membantu kita untuk berdiskusi, gitu ya, teman diskusi kita. Tapi untuk memproduksi karyanya, gitu, sebisa mungkin tidak AI, gitu, termasuk di bidang-bidang akademik, gitu. Kecuali kalau memang polanya sama, gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu menyusun jadwal presensi piket untuk kebun. Saya punya kebun komunal sama teman-teman tetangga di sini. Kemudian ada piketnya. Nah, daripada susah-susah saya mengatur sama rata 11 orang dibagi 7 hari gitu ya. Ya sudah, saya minta AI tolong dibikinkan eh, pembagian piket yang adil dan merata. Wah, itu langsung bisa. Nah, di situ kan nggak masalah gitu. Bukan sesuatu hal yang salah. Karena itu bukan karya, justru mempercepat kita. Sebenarnya tadinya kita harus menghitung, menyesuaikan, tapi dengan algoritma yang ada, dengan prompt yang kita berikan, bisa mempercepat. Termasuk ada beberapa case yang saya kondisikan. Misalkan si bapak ini hanya bisa di hari ini. Nah, itu boleh. Itu bisa. Nah, kekuatan manusia sebagai pilot ini ada empatinya, ada etikanya, ada moralnya gitu ya. Kemudian memahami akar masalah yang ada, jadi kontekstualnya gitu. Misalkan ketika saya mau ngobrol ke tadi, bikinin piket ya, jadwal piket gitu. Maka yang saya sampaikan, saya bingung untuk membagi piketnya karena saya ada kendala, saya tidak bisa memberikan dengan secara cepat, membagi ini secara adil dan merata. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu bahwa si bapak ini hanya bisa di sini, si bapak ini karena rumahnya jauh, agak jarang ya gitu dan sebagainya. Nah, di situ disusun sehingga dia memahami masalah kita apa gitu. Nah, ketika kita itu paham masalahnya apa, nggak ujuk-ujuk menyuruh membagi, tapi kenapa kok ada muncul masalah? Karena ada case-case, ada if ya. Bapak ini hanya bisa di hari ini gitu ya. Jadi makanya itulah yang kita minta AI untuk memecahkan masalah kita gitu. Kemudian termasuk ketika harus mengambil keputusan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan resiko, tanggung jawab final dan sebagainya, gitu ya. Ini perlu Bapak Ibu, teman-teman di sini ya, kembali lagi ini eh, ya kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Tapi keunggulan AI, kekuatan AI, kecepatan. Bener, cepat. Jadi makanya efisien kerjanya gitu ya. Dari proses misalkan mengurutkan angka, merapikan alfabetis, Bapak Ibu punya data 1.000 nama pendaftar training gitu ya. Gimana cara mengurutkannya gitu ya? Atau mengurutkan berdasarkan kota dan sebagainya. Kalau cuman mengurutkan alfabetis, oke, ada Excel yang bisa membantu, tinggal klik satu tombol. Tapi kalau sudah banyak case-nya, sudah mengurutkan alfabetis namanya, kemudian dibedakan laki dan perempuannya, kemudian dibedakan lagi usianya, kemudian apa ketertarikan minat bidang training yang akan disampaikan, itu sudah mulai perlu bantuan AI untuk mengadministrasikan itu juga, untuk menata data kita sehingga data kita rapi dan kita punya sebagai decision maker, pembuat kebijakan, pengambil keputusan, itu kita bisa dengan cepat melihat, oh ternyata kebutuhan training dengan topik ini lebih banyak daripada training yang lain. Itu yang dibutuhkan gitu, memproses data. Sehingga kalau Bapak Ibu, terutama ini yang punya owner bisnis, terutama Bapak Ibu yang kerjaannya memang mengolah data, ke kehadiran AI ini sangat membantu untuk memproses data secara masif dalam hitungan cepat ya. Termasuk otomasi yang repetitif, kegiatan yang berulang. Bikin dokumen dari awal, kemudian set lagi, bikin dokumen dari awal, set lagi gitu. Bikin SOP yang lain ada, tapi kita mau bikin SOP baru dan sebagainya. Nah, AI bisa memproduksi itu gitu. Jadi SOP yang sudah ada misalkan diperbarui atau mau ditambahkan case tertentu, tugas yang lain misalkan
Maka Bapak Ibu bisa memberikan kontekstualnya, memberikan perintahnya. Nanti saya akan sampaikan gimana caranya biar efektif memerintah si AI ini. Kemudian ya ini dia akan mengeksplorasi pola, kuncinya di sini ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau ada polanya, Bapak ini setiap ini tidak bisa dilakukan dan sebagainya gitu. Oke, yang ini biarkan saja. Kemudian ya dalam alur kerja administratif, jadi tahap pertama menyusun struktur dan konten awal. Misalkan ini terkait dengan pembelajaran ya, lesson plan, kemudian membuat aktivitas latihan soal dan sebagainya, kemudian pengembangan soal dalam tingkat yang lebih tinggi. Si AI itu sebenarnya bisa juga kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan, di dunia training, oh ini sudah banyak sih yang pakai, tinggal memasukkan aja referensinya modul yang ini, kemudian diminta untuk membuat soal. Tuh, saya mendapati beberapa soal terkini itu bahasanya cukup familiar dengan bahasa AI. Sayangnya dia tidak memberikan human touch, sentuhan-sentuhan emosional, sentuhan manusia, tidak direview lagi sehingga ya saya merasa oh itu bikinan AI. Dan kalau bikinan AI, pilihan gandanya itu kerasa Bapak Ibu semuanya. Gitu. Itu salah satu contoh. Karena dia kan kembali lagi AI itu memahami repetitif dan melihat pola. Jadi kalau si si je- pertanyaan pertama itu polanya demikian, pertanyaan kedua begini, kemudian pilihan jawabannya ini. Yang ketiga, keempat, lima itu mirip-mirip, makanya gampang gitu. Nah, makanya kita perlu benar-benar memperhatikan itu. Bahkan saya pernah beberapa kali ya mengkoreksi, termasuk ketika saya tidak puas dengan apa yang diberikan AI, ya dikoreksi aja, kasih case-nya lagi, kasih kontekstualnya lagi, gitu. Ini cukup membantu saya sebenarnya banyak hal, cuman memang perlu hati-hati, memang perlu ketelitian, termasuk saya ketika mengolah beberapa data yang penting gitu ya. Nanti saya termasuk ya ini dalam bentuk etika gitu. Nah, bagaimana kontekstual ketika kita menggunakan AI gitu ya. Jadi ketika menggunakan AI sebenarnya rules-nya gampang, formulanya ya. Ketika formulanya mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk buatkan surat, buatkan konsep surat dan sebagainya. Perlu dikasih dulu. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita memberi dulu rules-nya. Dia bertindak sebagai apa? Misalkan bertindak sebagai analis kebijakan publik atau bertindak sebagai tadi ya CS, bertindak sebagai apa data analitik gitu ya. Bisa. Kemudian apalagi Bapak Ibu semuanya misalkan sekretaris gitu atau penata usaha itu bisa. Jadi bertindaklah sebagai penata usaha atau sekretaris. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat di beberapa konten yang dibuat eh, eh, di IG misalkan, dia juga gitu ketika mau memberikan misalkan mau memproduksi konten media sosial, maka disuruh dulu dia adalah sebagai konten kreator expert misalkan, kreator expert. Nah, dan silakan bisa ditambahkan si expertise ini itu untuk membuat si role ini atau peran ini menjadi lebih tajam. Misalkan sekretaris senior gitu atau penata usaha tingkat apa lanjutan dan sebagainya. Itu bisa termasuk analis data analitis yang sistematis, yang benar-benar eh, diberikan kontekstualnya, sistematis, analitis gitu ya. Kemudian dia bisa bisa membaca data dan sebagainya. Itu diberikan. Jadi seolah-olah kita sedang memberikan peran kepada dia. Kamu orang yang pinter membaca data, yang datanya ribuan, kamu bisa olah dan kamu komunikatif menyampaikan hasil olahannya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya database mau diolah, dikasih dulu itu role itu.
Setelah rule-nya jadi, maka berikanlah latar belakangnya. Kamu adalah seorang eh, analis data. Nah, saya memiliki database penjualan atau database leads yang tertarik dengan produk saya tapi belum membeli. Jadi dia eh, masuk ke lead kita, tanya-tanya, tapi ternyata belum beli. Nah, si database ini punya data, punya ya terlihat bahwa ketika berbicara dengan CS, ada beberapa data yang ternyata menyampaikan, oh ternyata karena pricingnya, oh karena produknya tidak sesuai dan sebagainya. Nah, tapi kan itu kan perlu dilihat secara makro sehingga manajemen bisa memutuskan. Kenapa sih saya nggak closing? Kenapa produk saya ini nggak laku dan sebagainya? Makanya disampaikan masalahnya adalah saya punya data, tapi saya tidak bisa closing. Datanya ada beberapa alasan leads atau calon pembeli yang masuk, tapi tidak sempat tidak atau tidak lanjut untuk membeli. Nah, saya minta eh, misalkan ini ya konteksnya adalah itu masalahnya yang terjadi adalah itu latar belakangnya, batasannya dan sebagainya. Terus kalau perlu diberi batasan boleh ya. Tidak tidak kamu hanya mengolah data ini, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Karena di ChatGPT kalau Bapak Ibu kemarin kan banyak dominan ada ChatGPT, ada Gemini atau Gemini. Ini dibacanya gimana ya? Saya aseng Jawa. ChatGPT dan Gemini ini, nah dua-duanya sebenarnya sifatnya bisa riset secara umum. Jadi meskipun dia nggak ngambil data, saya kurang tahu ChatGPT sekarang ya. Kalau dulu memang terbatas dengan waktu, dia hanya mengambil hasil riset dia selama beberapa tahun sampai sampai tahun itu gitu. Kalau dulu ya, karena sekarang saya lebih banyak pakai Gemini gitu. Gemini begitu juga. Jadi kalau kita tidak memberikan batasan, kita hanya bicara tentang kota ini, kita hanya bicara tentang data ini, ya dia akan melantur kemana-mana. Jadi berikanlah konteks dan batasan. Beda sama notebook LM. Nah, bedanya si Gemini ini, saya coba sharing ininya aja, langsung ke screen. Ini ya, Bismillah. Nah, di sini dia itu punya eh, ya punya riset. Jadi dia bisa pencarian web, bisa riset dan sebagainya. Kalau nggak dipilih sesuatu, ini ChatGPT ya, maka dia bisa kemana-mana gitu. Makanya perlu dikasih konteks. Si Gemini juga begitu sama. Si Gemini ini juga bisa ngeriset. Ini bisa juga dia datanya itu bisa dari apa yang kita input. Misalkan kita punya data modul, kemudian database, ya silakan diupload. Kemudian, nah dia akan melihat database ini. Tapi bisa jadi dia akan mempertimbangkan bank datanya sendiri. Semua produk AI itu punya database. Makanya hari ini RAM itu melonjak drastis ya, Bapak, harganya karena penggunaan AI cukup banyak. RAM itu salah satu memori yang dibutuhkan untuk memproduksi AI, memproduksi AI ya, termasuk mengolah data bank datanya mereka. Sehingga mereka akan mencari lagi bank datanya gitu. Ini Gemini dan ChatGPT. Makanya Bapak Ibu perlu memberikan batasan. Beda sama si notebook LM. Kalau notebook LM, kalau Bapak Ibu sudah tahu belum ya? Si notebook LM hanya mengolah data di sini gitu ya. Di Bapak Ibu yang kasih. Misalkan Bapak Ibu ngasih data sumbernya website, sumbernya YouTube, sumbernya ini file. Maka ya dia hanya berkutat di situ. Mau bikin soal,
ya silahkan upload modulnya, kemudian bikinlah soal dari modul itu. Itu bisa. Nah, kalau bikin bikin soalnya di Gemini atau ChatGPT, meskipun Bapak Ibu kasih modulnya, dia akan berusaha atau punya kecenderungan untuk mencari di bank datanya gitu, sehingga akan lebih liar gitu. Maka kalau datanya ada, saya menyarankan Bapak Ibu, yo udah pakai aja si notebook LM atau pakai yang pakai ini ya, pakai Gemini atau ChatGPT tapi benar-benar diberikan batasan. Itu yang penting. Kita kembali lagi ke format ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu bisa di chat dulu ya, di kolom chat. Nanti sambil saya tengok-tengok, siapa tahu lagi dibahas gitu ya. Ya, chat. Kita kembali lagi ke sini. Jadi kalau sudah dikasih perannya apa, kontekstualnya apa, gitu ya, dia latar belakangnya kita menyuruh kita dia apa, kemudian baru kasih tugasnya. Saya punya data, kamu adalah ya analis data, kemudian data ini digunakan untuk ini. Kemudian hanya dari data inilah kamu nanti akan bekerja gitu dan sebagainya. Tugasnya adalah buatlah draft ringkasan, buatlah informasi untuk mengambil keputusan terkait penjualan dan sebagainya. Datanya dan instruksinya itu spesifik ya. Kalau mau datanya paragraf, silahkan ditulis paragraf. Kalau datanya dalam bentuk tabel, silahkan ditulis dalam bentuk tabel. Kalau datanya berupa visual grafis, silahkan Bapak Ibu tuliskan visual grafisnya. Apalagi kalau pakai ChatGPT atau Gemini yang sudah bisa memproduksi gambar, gitu. Itu bisa. Jadi buatlah infografis terkait dengan yang saya gunakan ini atau data yang saya berikan ini gitu. Itu bisa. Nah, semakin spesifik, mohon maaf saya minum dulu bentar. Ya, semakin spesifik si tugasnya, maka akan semakin mendekati titik benarnya. Kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu nggak usah begini juga nggak apa-apa. Tapi semakin bagus, semakin dekat dengan dan spesifik dengan tugasnya, maka semakin enak nantinya. Kemudian barulah kasih formatnya. Ini penting Bapak Ibu semuanya agar dia nggak ngelantur kemana-mana gitu. Slide ini disusun. Saya perintahkan dia untuk membuat formatnya dalam bentuk clean profesional gitu. Itu salah satu caranya ya. Jadi di ujung dikasih gaya bahasanya bagaimana. Kemudian misalkan Pak, buatlah dengan bergaya bahasa profesional kepada atasan misalkan atau kepada klien, kepada customer terkait ini. Berikan emosional meskipun dia nggak mungkin juga nggak bisa mengartikan emosional seperti apa dan nggak terlalu works tapi lumayan lah untuk memberikan dia bisa memilih diksi yang lebih sesuai gitu. Kemudian sertakan poin-poin dan sebagainya atau misalkan bikin tabel dari formatnya adalah dalam bentuk tabel. Tabelnya kolom pertama ini, misalkan kolom pertama nama, nomor kedua adalah kota asal, gitu. Ketiga misalkan alamat, usia dan sebagainya. Ini bisa diatur begini, gitu. Maka semakin bagus formatnya, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan. Makanya kenapa saya sampaikan di awal si Gemini, si ChatGPT, AI yang lain adalah generatif AI karena sebaiknya kita hanya menyuruh dia menggenerate hasil akhirnya, kontekstualnya. Ini kan bagian manusia, si ini nih, si yang punya format manusia, gitu ya. Kita yang punya formatnya. Yang ngasih tugas secara spesifik ya kita manusianya
yang memberikan konteks dia nggak akan paham konteksnya. Tapi kalau kita bisa memberikan referensi ke dia terkait konteks latar belakangnya, maka ketika dia menggenerate maka lebih bagus gitu. Dia nggak bisa sebenarnya bisa-bisa aja Bapak Ibu langsung potong Kompas di buat tugasnya gitu. Apalagi kalau misalkan AI-nya pinter, AI-nya punya data yang cukup banyak sehingga tidak lagi kebingungan. Buatlah surat tugas atau buatlah surat dinas atau buatlah pengantar proposal. Kalau pengguna AI yang lain banyak ngomongin soal proposal, nah dia langsung meng-recall bank datanya, oh formatnya proposal tuh seperti ini. Dia langsung nge-generate tuh. Tapi kan kadang-kadang format proposal berbeda-beda. Maka silahkan dikasih formatnya apa. Proposal ini digunakan untuk siapa? Misalkan proposal ini digunakan untuk misalkan dari yayasan, sekolah mau mengajukan bantuan dana dari pemerintah daerah. Maka dikasihkan tuh si yayasan ini konteksnya adalah mau meminta bantuan dana untuk pembangunan sekolah, gedung sekolah. Mintanya ke siapa? Maka gunakan bahasa untuk kepada orang di pemerintahan, misalkan di birokrasi dan sebagainya. Sehingga nanti hasilnya akan lebih tepat gitu. Hari ini kenapa konten-konten AI itu tidak terlalu signifikan gitu ya? Karena tidak diberikan role yang tepat, konteks yang pas, tugas-tugas yang jelas, sama format yang dibutuhkan seperti apa. Kalau cuman sekedar buatlah sebuah proposal, dia akan benar-benar merekol datanya dan dia akan, kalau saya sebutkan sih halu ya. Dia mau kemana-mana gitu. Satu sisi enak, Bapak Ibu bisa diberikan konteks sudut pandang yang lain. Misalkan saya nggak punya gambaran formatnya seperti apa, yo tanya AI nggak apa-apa. Nah dari tanya AI mana yang format yang pas dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada, apalagi terkait dengan administrasi, SOP-nya sudah ada, prosedurnya sudah ada, maka gunakan ini, Bapak Ibu semuanya. Dari tadi mungkin saya nggak terlalu menyasar ke administrasinya ya, tapi sebenarnya konteks apapun sama. Mau di bidang administrasi, mau Bapak Ibu adalah owner bisnis, manajer gitu ya. Maka belajar si formula ini sangatlah penting gitu. Apapun pekerjaan Bapak Ibu saat ini dan penggunaan AI Bapak Ibu saat ini gitu. Formula prom ini benar-benar penting untuk teman-teman. Jadi kalau formulanya sederhana, hasil hasil yang di hasil yang diproduksi ya datar, generik, nggak tahu LD-nya siapa gitu. Mau bikin surat dinas untuk pegawai sekabupaten, tapi karena referensinya targetnya tidak diberikan batasan, bisa-bisa dia diksi yang digunakan itu salah, teman-teman semuanya. Salah gitu. Gitu. Misalkan apa ya? Wah, saya mau mencontohkan kok agak pinggir jurang. Ngomong ya kayak kayak gini lah. Misalkan orang pejabat ngomong di depan rakyat, di depan masyarakat itu nggak terfilter gitu ya. Kayak ngomong sama temannya gitu, gitu. Atau seorang anak ngomong sama teman kan sama beda sama ngomong sama bapak ibunya ya. Jadi kalau tidak diberikan konteksnya, dia akan sembarang hal yang pernah diserap akan keluar di saat itu juga. Gitu. Tapi makanya tentukan siapa yang nanti akan membacanya. Rakyat atau masyarakat tuh kok ke sana lagi ya. Masyarakat atau stakeholder kita gitu. Dulu gitu ketika saya mau memberikan press release gitu ya. Maka dibuat dulu kerangkanya, kemudian lempar ke AI, kasih formatnya, AI kasih tahu saya. eh, karena saya nggak sesuai, saya ganti lagi. Yang dituju adalah masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian demikian, sehingga semakin jelas target audiennya maka semakin pas gitu.
Nah, nada bahasa seringkali tidak pantas dan sebagainya. Dan memerlukan banyak iterasi dan revisi manual. Ini AI ya, iya. Ini bukan soal soal pejabat lagi. Apa apa teks pidatonya pakai AI ya? Nggak tahu lah. Kemudian ini kalau teman-teman profesional, promnya bagus, maka yang dihasilkan akan bagus. Gitu. Ada pertanyaan dari Pak Novan nanti. Abis ini saya jawab. Kalau promnya bagus, misalkan bertindaklah sebagai kepala HRD, buatlah surat edaran resmi terkait dengan cuti tahunan atau perubahan jam kerja atau ketentuan cuti hari raya itu ada atau larangan menerima hadiah gratifikasi kata Teh Reni gitu ya. Jadi boleh. Jadi tapi bertindak sebagai apa dulu? Misalkan sebagai kepala direktur operasional rumah sakit gitu ya. Mau menghimbau eh, para tenaga kesehatan untuk tidak menerima tip layanan apapun dari pasien misalkan. Boleh. Jadi dia jelas dianya siapa, ngomong kepada siapa juga jelas. Kemudian dia tentang apa, buat draftnya apa dan berikan konteksnya. Ini sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Jadi nggak saklek-saklek amat. Tapi yang saya biasanya anut rule itu di atas, format di bawah. Itu pas. Jadi kamu siapa, terus ya ini terserah konteksnya duluan atau tugasnya duluan. Biasanya saya kayak ngobrol gitu aja sama si ChatGPT. Kamu ini, kemudian coba tolong saya ada data ini, saya kesusahan begini gitu. Buatin dong ininya eh, draftnya, buatin dong hasil analisisnya dan sebagainya. Boleh. Kemudian kasih formatnya. Misalkan format surat itu ada empatiknya, tapi tegas gitu ya, gitu. Bahasa baku, bahasa formal di profesional boleh disampaikan. Nanti beda lagi kalau Bapak Ibu guru mau bikin pengumuman kepada wali murid. Nah, itu beda sama pengumuman ke siswa. Itu beda pasti gitu. Nah, itu yang bisa membantu kita untuk pekerjaan administratif ini. Sehingga outputnya akurat, sesuai dengan konteksnya gitu ya. Jadi nada dan formatnya ya langsung siap pakai kata AI. Ini yang bikinnya ini ya. Kalau kata saya mah jangan terlalu percaya 100%. Dia mempercepat tapi kita perlu review gitu. Jangan apalagi kalau itu dikonsumsi banyak orang gitu ya. Kalau hanya sekedar teman-teman brainstorming sama AI monggo-monggo aja gitu. Dan memangkas waktu bolak-balik yang cukup drastis gitu. Terakhir saya menggunakan AI itu untuk mendapatkan sumber referensi. Saya lagi nulis, kemudian ada modul, saya masukkan, kemudian saya bingung sebenarnya ini referensi saya itu di halaman berapa. Nah, si AI itu bisa ngasih tuh. Oh, di halaman segini. Daripada saya nge-scroll scroll scroll, apalagi modulnya bentuknya digital yang nggak terlalu nyaman saya untuk scroll lama di layar itu bisa memungkinkan. Kita kembali lagi ke materi ya. Jadi tadi saya suruh gimana sih kalau kita memosisikan kita itu sebagai ya manusianya, maka jatah kita itu untuk menggunakan AI ada di area sini. Kita input prompting, kemudian ya si AI akan menggenerate, maka ini bagiannya AI, kemudian barulah divalidasi. Jadi manusia itu memeriksa keakuratan fakta, data, bias, algoritma, konteks lokal, konteks yang diberikan sesuai nggak ya? Audiennya sudah sesuai nggak? Karena ini saya tidak validasi, makanya ada kata-kata yang cukup menarik ya. Fakta, bias, algoritmik. Nah, ini apa masalahnya? Gitu. Apa yang dibahas itu apa gitu. Ini sama sekali saya tidak memberikan konteks siapa audiennya. Saya cuma bilang ini untuk profesional gitu. Setelah untuk profesional. Makanya agak 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 aneh bahasanya. Makanya harusnya ada si auditing gitu. Ini lagi saya contohkan. Kemudian kalau tidak tepat, maka bagian kita merefine atau
merubah lagi promnya. Kalau sudah rubah lagi, nanti final outputnya dokumen ya nanti akan disetujui dan sebagainya gitu. Yang perlu hati-hati terkait dengan keamanan data yang teman-teman semuanya AI itu merekam sebenarnya merekam data kita gitu. Di wallahu alam saya tidak tahu bentuk aslinya gitu ya. Tapi beberapa disclaimer, Bapak Ibu kalau pakai AI perlu dipelajari juga disclaimernya terkait dengan keamanan data. Tuh, dia ketika memasukkan data, apakah dia simpan datanya atau dia musnahkan gitu ya, atau tidak eh, datanya itu temporary atau permanen, itu perlu dipelajari gitu ya. Jangan sampai gitu ya, AI itu bisa mendeteksi kita itu tinggal di mana gitu ya. Misalkan ya, saya juga penasaran. Eh, nggak kelihatan sama teman-teman ya. Jangan sampai dia itu tahu banyak hal tentang kita yang sebenarnya itu hal yang private. Misalkan dengan pertanyaan seperti ini, siapa Muhli Fatoniawan dan tinggal di mana? Nah, ini datanya dari internet. Fatoniawan, Fatoniawan, Fatoniawan gitu. Nah, dia sudah tahu asalnya Probolinggo, tinggalnya sekarang di Sleman, terutama alamatnya di Beran Kidul. Nah, ngeri sekali ya, gitu. Makanya hati-hati. Nah, saya nggak tahu kalau ditanyain soal nikah muncul nggak ya. Sehingga saya nggak pernah ngasih data yang private gitu ya. Ada beberapa ya yang kayak gini, untuk tinggal di mana saya hanya bisa menyampaikan informasi yang memang diberikan secara terbuka oleh bersangkutan gitu. Tapi memang beberapa AI yang seperti ini. Dan beda AI beda ini ya teman-teman, beda pencariannya. Nah kan dengan prompting yang sama kita buktikan. Jadi teman-teman perlu sensitif dengan data-data yang restricted atau terbatas. Jangan mengunggah dokumen-dokumen yang sangat internal gitu ya. Dokumen negara, terutama dokumen negara ya, jangan sampai bocor gitu ya. Dulu saya mengolah beberapa data keuangan pejabat gitu ya. Nah, jangan sampai itu dimasukkan AI kemudian diminta untuk analisis. Kita dapat analisis hasil analisisnya, tapi di sisi lain mereka punya data yang lain terkait kita. Kalau si Google dia karena tunjukkan identitas diri dan sebagainya, maka hanya cuman melihat tentang ini gitu. Tapi ini kan tadi flash ya. Ada beberapa pilihan, tadi ada pro dan sebagainya. Beda pilihan, beda ini ya teman-teman hasilnya. Flash ini untuk bantuan yang serbaguna, kalau flashlight jawaban yang tercepat, kalau ada analisis yang lebih mendalam, teman-teman pakai Pro. Ini juga tergantung subscription dari teman-teman ya, gitu. Terus kemudian jangan membocorkan hal-hal yang sensitif teman-teman semuanya, angka, keuangan dan sebagainya, termasuk anak, nama anak dan sebagainya. Itu makanya hati-hati teman-teman yang sering upload fotonya di Gemini, upload fotonya di AI, hati-hati bisa jadi dia akan mengcapture kita ya, capture kita meskipun nanti misalkan ketika ya kita minta misalkan coba coba unggah foto Mufli Fatoniawan gitu ya, bisa jadi nggak ada atau nggak persis, ada tapi nggak persis gitu, tapi part of wajah kita dan sebagainya identitas kita tuh mereka akan rekam gitu. Makanya kalau disarankan kalau teman-teman ngolah data maka data yang resmi, kemudian data dummy dan sebagainya, dan gunakan AI untuk merangkum gitu ya. Ada beberapa AI yang bisa efektif digunakan untuk misalkan teman-teman meeting. Nah, kalau meeting itu aman untuk dipublikasikan misalkan atau meeting itu memang digunakan untuk ya sifatnya tidak terbatas, tidak rahasia, maka teman-teman bisa gunakan itu untuk kebutuhan memberikan summary. Tapi kalau meetingnya sangat terbatas, gitu ya, hati-hati, gitu teman-teman semuanya. Kalau meeting bisa gitu ya, gitu.
Oke, sembari mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo, atau mau praktek apa, dipersilahkan. Sambil sambil saya, oh ada tanyain. Begitu, ini hampir setengah 9. Monggo kalau ada mau ditanyakan, saya kembalikan dulu ke Mbak Bunga.